Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanti. Saya dari kelas 11 IPA 1 SIP 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga dalam tubuh, yaitu berada di bab 2. Adapun tujuannya yaitu mengetahui peranan larutan penyangga dalam tubuh. Oke, langsung saja kita masuk ke penyangga larutan dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup berfungsi sebagai penyeimbang pH tubuh. Larutan penyangga terdapat pada cairan intrasel dan berbagai reaksi kimia yang terlibat dalam metabolisme tubuh, mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan pH tergantung pada jenis reaksi yang berlangsung. Oke, lanjut. Peranan penyangga dalam tubuh terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, larutan penyangga dalam darah. Larutan penyangga dalam darah itu sendiri terdiri atas 3 macam. Yang A, larutan penyangga karbonat, yang B, larutan penyangga fosfat, dan yang C, larutan penyangga hemoglobin. Yang kedua, larutan penyangga air ludah, dan yang ketiga, larutan penyangga ginjal. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu larutan penyangga dalam darah. Sudah saya jelaskan atau sudah saya sebutkan apa saja larutan penyangga dalam darah itu terdiri dari larutan penyangga karbonat, larutan penyangga fosfat, dan larutan penyangga hemoglobin. Yang akan kita bahas yang A, larutan penyangga karbonat. Jadi, larutan penyangga karbonat berperan dalam mengontrol pH darah. Teman-teman bisa lihat reaksinya yang ada di gambar. Perbandingan molaritas HCO3- dengan H2CO3 adalah 20:1 untuk mempertahankan darah 7,4. Yang B, larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga fosfat berperan dalam menjaga cairan intrasel. Penyangga ini merupakan campuran dari asam lemah H2PO4- dan basa konjugasinya yaitu HPO42-. Teman-teman bisa lihat lagi reaksinya yang ada di gambar. Yang C, larutan penyangga hemoglobin. Larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen dan darah. Teman-teman bisa lihat kembali reaksinya yang ada di gambar. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu larutan penyangga dalam air ludah. Air ludah selain berfungsi untuk menjaga kelembapan mulut, juga berperan dalam mempertahankan pH mulut pada kisaran 6,8. Air ludah mengandung larutan penyangga fosfor yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jika tidak dinetralisir, maka asam yang dihasilkan dapat merusak email gigi. Akibatnya, kuman-kuman dapat masuk ke sela-sela gigi. Oke, kita lanjut yang nomor 3, yaitu larutan penyangga pada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang berperan dalam menjaga konsentrasi H3O+ dalam darah agar tetap stabil dengan cara mengeluarkan kelebihan asam melalui urin. pH urin berada pada kisaran 7,8 sampai 7. Oke, kita masuk ke kesimpulan materi larutan penyangga, yaitu larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Larutan penyangga asam tersusun atas asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya. Prinsip kerja larutan penyangga asam pada upaya mengubah pH. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.